Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Listiana, CGP Angkatan 7 dari Kota Kediri. Pada pagi ini saya sudah berada di ruangan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Parti SPD, Kepala SDN Negeri Mojokerto 4 Kota Kediri, untuk melakukan sesi wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Selamat pagi Pak Parti. Selamat pagi Bu Lina. Bagaimana kabarnya Pak Parti hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabar Bu Lina ngikuti PGP? Ya, alhamdulillah Pak Parti lancar. Sampai hari ini saya sudah berhasil mengikuti sampai modul 3.1. Sudah sampai modul 3? Iya. Oh iya. Nah, kali ini juga saat ini saya sedang melaksanakan salah satu tugas pada modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Oh gitu. Ya. Nah, mohon izin Pak Parti, hari ini saya mengganggu waktunya Bapak. Sesuai yang saya sampaikan tadi, hari ini saya melakukan sesi wawancara terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini mungkin kurang lebih Bapak di sini ada 10 tahun ya Pak. Iya. Nah, tentu saja banyak sekali kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang sudah Bapak alami. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Bapak, kasus apa yang pernah Bapak alami terkait dengan dilema etika? Oh gitu. Ya, sebelum saya menjawab kasus apa, memang kata-kata dilema etika, bujukan moral, ya itu sekilas itu hampir semua yang namanya manusia, apalagi manusia itu tidak hanya dewasa, anak-anak pasti akan mengalami sebuah kasus kemudian perlu penyelesaian. Nah, yang jadi kendala itu semuanya kan yang baik dengan yang baik, berarti yang masuk dilema. Kalau yang bujukan moral menurut saya itu sudah mudahnya karena jelas benar dan salah. Tapi apakah itu semudah apa yang saya sampaikan? Tidak. Kembali pada pribadi seseorang atau anak atau ibu bapak semua. Jadi kalau pribadinya sudah betul-betul bisa membedakan baik, benar dan salah, kaitan bujukan moral insya Allah sudah nggak ada lagi karena sudah jelas. Hanya saja perlu yang namanya keberanian. Nah, kemudian kaitan dengan dilema etika, kasus persoalan yang ada di lembaga, sebetulnya kalau tak sebutkan sampai pagi pun nggak akan tuntas karena buahnya dari persoalan, mulai dari pembelajaran Bapak Ibu guru. Ini saya yang ambil satu aja contoh yang pernah kasus itu kaitan dengan ke program sekolah. Program sekolah kita perlu adanya sebuah kantin karena selama ini sekolah kita kalau kantinnya belum ada, banyak sekali pedagang yang di luar, di mana-mana buahnya, dan tempatnya di pinggir jalan. Dari analisa satu, pedagang yang begitu banyak belum tentu jaminan kesehatan. Terus yang kedua, di jalan kalau nanti terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Maka ini perlu dipikirkan bersama-sama dengan Dewan Guru. Nah, akhirnya kita membuat program yang jualan itu kita masukkan di anak-anak. Kita buat kantin di sekolah. Ya sesederhana mungkin. Kalau kaitan buat kantin lebih biaya besar. Ya, jadi yang jelas kita harapkan anak-anak tidak beli di jalan. Nah, kemudian kita lihat lagi berdasarkan analisa, ternyata di luar itu juga ada lingkungan kita, jadi keluarga yang berada di lingkungan kita juga ikut jualan.
Nah, orang jualan kan cari rezeki. Nah, maka langkah yang kita ambil sebelum program ini kita jalankan, ya kita musyawarahkan bersama dengan guru, baru kita mendekati para pedagang tadi yang jualan. Kita ajak untuk masuk di dalam. Ternyata justru kalau pedagang-pedagang yang dari luar senang, tapi ada justru malah lingkungan sekolah kita yang nggak senang. Nah, Pak, aku sudah jualan dari rumah saya sendiri, nggak aku mau masuk di sana. Nah, kan yo nggak bisa, aku pakai jualan di sini. Toh rezeki ada yang ngatur. Ini jawabannya. Padahal kita sudah mendekati supaya dia masuk, mungkin hanya untuk 1 jam, 2 jam, 1 jam sudah nggak mau. Tapi karena itu program yang jelas sudah demi keselamatan anak-anak kita, ya tetap kita jalankan walaupun nanti ini bertentangan dengan nurani sing betul mesane kan nggak dapat rezeki. Tapi rezeki kan pasti saya yakin akan terus berjalan kalau dia mau. Nah, tetap kita jalankan. Jadi masuk di dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, insya Allah 1 tahun nggak ada persoalan. Nah, begitu ada masa krisis, keuangan sulit, baru dia merasakan, Pak, kok bocah-bocah sekarang nggak tahu beli di sini, di luar karena di pinggir jalan. Nah, akhirnya protes. Nah, protes seperti itu, padahal kita pun sudah langkah yang kita ambil. Tetap kita beri peluang untuk lingkungan supaya masuk ke dalam penyelesaiannya. Jadi walaupun ini kita ambil bertentangan dengan kepentingan pribadi yang berada di lingkungan tadi, tetap kita jalankan karena sama-sama benarnya. Jadi kita ngambil program untuk kantin berada di halaman sehingga anak-anak nggak keluar, semua demi keselamatan. Toh yang berjualan di dalam pun juga banyak. Kita bisa deteksi makanannya apa yang dijual, kita bisa melihat, bisa ngawasi apakah itu banyak bahan kimianya, kan seperti itu. Ya itu tadi yang saya sampaikan, itu adalah sebuah dilema waktu kita ngambil. Pasti bertentangan dengan nurani juga, kesani, kasihan, dia jualan nggak dapat. Pendekatan kita seperti itu. Jadi Bapak, dari kasus yang sudah disampaikan Pak Pardi terkait dengan dilema etika tadi, di sini ada paradigma individu melawan kelompok nih Pak nih. Jadi tadi ada tetangga sekolahan ya, dia yang tidak berkenan untuk berjualan masuk di halaman sekolah. Terus pada akhirnya setelah pandemi kemarin penjualannya menurun karena anak-anak sudah cukup untuk membeli jajan di kantin sekolah. Nah, selain ada paradigma individu melawan kelompok, di sini juga saya lihat ada paradigma keadilan melawan rasa kasihan ya Pak. Nah mungkin tadi kan pertimbangan dengan kita memasukkan pedagang yang berjualan di pinggir pagar sekolah untuk masuk ke dalam demi keamanan anak-anak, tapi juga kasihan juga kepada tetangga sekolahan yang tidak berkenan untuk menjual dagangannya di dalam sekolah. Seperti itu ya Pak Pardi. Baiklah. Kemudian Pak Pardi, tadi Bapak kan sudah menjelaskan tentang prosedur-prosedur ya, prosedur-prosedur yang diambil dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, kira-kira selama pelaksanaan prosedur itu Pak, ada tidak tantangan yang dihadapi Bapak dalam menjalankannya? Ya, namanya tantangan tetap ada, karena belum tentu tadi yang saya ambil itu karena ini sama kode benarnya, itu tadi belum tentu bersedia. Maka langkah yang saya ambil tetap, jadi kita melibatkan komite, orang tua, kita ajak bicara supaya lembaga kita, pendidikan kita untuk keselamatan anak-anak betul-betul terjamin. Dari Dewan Guru pun juga nggak lepas kita ajak bicara. Memang kita jelaskan, tetap kita mencari solusi yang tidak bersedia tadi kita ajak supaya masuk. Nah itu adalah langkah. Walaupun nanti hasilnya tetap tidak mau karena ada faktor pribadi, tapi langkah yang kita ambil tetap pendekatan sehingga untuk menangkis
fitnah-fitnah, suatu misal rasa gak suka, jadi kita bisa kompak. Tapi kalau kita hanya pribadi, sepertinya fitnah-fitnah itu nanti akan berkembang sehingga yang membuat citra sekolah kita nggak bagus. Pasti gitu. Jadi tetap kita tantangan itu pasti ada. Kemudian tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil, di antaranya tadi ada komite, dewan guru juga. Wali murid juga dewan komite. Iya Bapak. Berarti di sini kan untuk pengambilan keputusan kan juga tidak bersifat pribadi dari Bapak sendiri, karena mungkin dengan pertimbangan untuk citra sekolah juga. Nah, yang terakhir ini Pak Bardi, mungkin dari kasus-kasus yang dilema etika yang sudah terjadi selama ini, mungkin pelajaran apa yang dapat kita petik dari yang sudah-sudah? Jadi memang saya katakan persoalan ini pasti setiap pribadi akan alami. Karena begitu kasus-kasus seperti itu ada, apa yang kita petik yaitu tadi, kita nggak bisa lepas dari nurani, kita nggak bisa lepas dari pengalaman pribadi, pengalaman seseorang dalam menghadapi berbagai masalah. Kemudian tetap aturan itu nggak boleh lepas. Jadi aturan yang ada harus kita betul-betul pahami, kita pelajari, kemudian kita hubungkan lagi dengan ya tadi pribadi tadi, dengan hati nurani. Sebab semua yang baik dengan baik itu belum tentu baik buat kita, tapi bagi orang lain pun masih dicari celah-celah, belum tentu ada. Tapi walaupun ini sudah betul baik, itu tadi, makanya waktu ngambil itu harus kita bisa mencari jalan tengah, sebijaksana mungkin, tidak memaksakan kehendak. Seandainya itu harus dipaksa kehendak kita, tapi betul-betul memang benar dan demi umum. Nah inilah kepentingan umum, bukan kepentingan hanya satu orang. Tetap dijalankan, tetapi yang merasa dirugikan tetap kita dekati, kita bisa mendukung sebuah program ini. Wah, menarik sekali Bapak obrolan kita hari ini. Alhamdulillah dari obrolan kita tadi banyak sekali penguatan dan pengalaman yang bisa saya dapatkan dari Pak Bardi. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan sambung kembali ya Pak, untuk sharing lagi. Jadi mungkin karena memang terbatas waktu, Bapak juga masih ada kegiatan lain yang harus dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih Pak Bardi. Oh iya, sama-sama. Ya, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu. Saya izin pamit ya Kak ya. Oh gitu ya. Assalamualaikum Pak Bardi. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Lina. Apa kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah. Bu Lina sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Saat ini masih berjuang ya di PBP, sudah sampai di tahap modul 3 Bu. Mungkin ada yang perlu saya bantu Bu Lina? Iya Bu Yuli, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuli sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa bertemu hari ini. Dan pada kesempatan ini banyak hal sekali yang ingin saya pelajari dari Bu Yuli. Monggo, mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari Bu Lina yang langsung saya jawab, tapi kalau mungkin ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, saya jadikan PR nanti. Iya baik Ibu. Mohon izin, hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, tentang dilema etika dan tujuan moral. Monggo, silahkan Bu Lina. Nah, selama Bu Yuli menjadi kepala sekolah, tentu saja banyak sekali kasus-kasus dilema etika atau tujuan moral yang selama ini Ibu hadapi ya Bu. Nah, kira-kira Bu Yuli pernah tidak dihadapkan pada kasus yang saling bertentangan, namun saling memiliki nilai kebaikan, misalkan dalam dilema etika?
Yang namanya berada di suatu lembaga nih pasti berhubungan dengan orang banyak. Tentunya banyak kasus, banyak kejadian yang terjadi. Itu tadi yang terutama yang masalah ini dilema etika atau dan bujukan moral tentunya pernah terjadi. Enggak sekali, mungkin beberapa kali. Untuk yang ini dilema bujukan moral dulu nih. Kalau bujukan moral itu tentunya antara benar dan salah, berarti itu lebih mudah untuk menyelesaikan. Tapi yang paling sulit ini yang dilema etika. Ini namanya dilema, berarti kan membuat gimana ya? Dilema itu membuat hati atau pikiran itu pasti sulit untuk memutuskan. Nah itu pernah sih kasus dilema etika. Mungkin salah satunya yang baru saja terjadi. Ini kasus ini guru saya ada yang PNS dan GTT ya. Yang PNS tentunya jam kerja harus sesuai dengan aturan jam 7 sampai jam 2. Untuk yang GTT kebetulan kemarin ada seorang GTT yang bilang ke saya, malah izin ke saya untuk dalam sehari itu dia pengennya pulang lebih dulu karena mungkin ada tambahan untuk pekerjaan dia, ada gimana ya, ada urusan yang berkaitan dengan tambahan gaji. Yang namanya guru ya, kita tahu ya pasti gajinya berapa. Nah itu termasuk dilema etika menurut saya. Soalnya dia bekerja di sini sesuai aturan harusnya pulang jam sekian. Tapi benar juga dia harus juga memenuhi kebutuhannya di rumah. Jadi itu namanya dilema etika. Iya. Kalau saya tangkap dari penjelasan Ibu di sini untuk paradigma dilemanya ini rasa keadilan melawan rasa kasihan ya Bu. Betul sekali. Iya. Nah, kira-kira Bu Yuli, ketika Ibu dihadapkan pada kasus dilema etika ini, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Tentunya kalau ada kasus seperti itu saya tidak bisa memutuskan sendiri ya, soalnya kan di sini suatu lembaga berarti harus saya konfirmasi dulu dengan teman-teman guru, maksudnya kita samakan persepsi dulu tentang teman GTT ya. Kalau yang PNS kan tentu gajinya lebih sudah insya Allah mencukupi ya. Kalau GTT itu berarti kita kumpulkan teman-teman yang lain, terus kita ciptakan dulu lah, kita ciptakan budaya positif, kita sosialisasikan gimana sih sebenarnya aturannya memang seperti ini, tapi ada permintaan seperti ini. Nah, akhirnya teman-teman yang lain juga menyadari, akhirnya diputuskan teman GTT itu bisa untuk pulang sebelum waktunya, tapi di hari tertentu, nggak setiap hari. Oh seperti itu ya. Jadi di sini langkah-langkah yang Ibu Yuli lakukan di sini juga melibatkan rekan-rekan di sekolah gitu untuk pengambilan keputusan ini. Jadi keputusannya tidak bersifat pribadi. Nah, kemudian dari selama Ibu menentukan langkah-langkah prosedur dari penyelesaian ini, tentu saja kan ada tantangan ya yang harus Ibu hadapi. Bisa minta tolong Ibu disebutkan tantangan apa yang dihadapi? Nah, sebelum untuk tantangan Bu Lina, untuk tadi prosedurnya langkah-langkahnya itu tergantung kasusnya. Kalau yang kemarin kasus cukup kita selesaikan di sekolah, berarti dengan teman-teman guru cukup terus bisa diambil keputusan. Tapi mungkin nanti kalau masalahnya lebih berat, saya larinya ke ketua gugus. Terus setelah ketua gugus mungkin belum ada titik temu, nah saya ke pengawas sekolah itu. Nah, kalau di kepala sekolah di pengawas sekolah belum ketemu, nah saya larinya ke dinas pendidikan. Itu kan bertingkat ke lebih tinggi. Iya. Jadi untuk prosedur penyelesaiannya seperti itu ya Bu. Tentu untuk kasus-kasus yang memang tidak dapat diselesaikan di tingkat sekolah di lingkungan sendiri ya. Terus untuk tantangannya tadi ini, tantangannya lebih ke bukan personal nih, ke teman-teman guru. Berarti tantangannya menyamakan persepsi ke teman-teman yang lain. Biasanya kan kalau ada teman yang pulang duluan ada timbul rasa iri atau gimana atau gak enak atau gimana, itu menyamakan persepsi dulu teman-teman yang ada di sekolah. Jadi tantangannya iya. Jadi tantangannya lebih kepada menciptakan budaya positif di sekolah ya Bu Yuli ya, supaya dari teman-teman itu tidak merasakan adanya kesenjangan ya, karena memang kalau dikembalikan lagi memang hal ini dua hal yang bertentangan, sama-sama baik tapi saling bertentangan. Nah, terima kasih Bu Yuli. Selanjutnya Bu Yuli, ini pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira
apakah ada faktor lain yang mempermudah Bu Yuli setiap kali dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Untuk mempermudah pengambilan keputusan, ini saya melihatnya ke ini 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Selain itu juga saya ini melihat ke sisi ini lebih banyak manfaatnya yang mana dan lebih sedikit resikonya. Nah seperti itu. Berarti kalau manfaatnya lebih banyak dan resikonya lebih sedikit, itu juga menjadi faktor penentu sih pengambilan keputusan yang saya ambil. Ya, luar biasa sekali Bu Yuli. Kemudian Bu Yuli, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Pelajaran mungkin yang bisa saya ambil ini, jika ada kasus contoh 2 kasus nih, kita dengarkan dari kedua pihak dulu. Jangan kita hanya mendengarkan dari satu pihak tanpa mendengarkan dari pihak lain. Nah itu mungkin nanti keputusannya akan tidak berakibat tidak baik nih. Berarti kita dengarkan dari kedua belah pihak, dan ini kita lihat prosesnya, ya jangan lihat hasil akhirnya nanti kita lihat belakangan, tapi prosesnya untuk menyelesaikan itu juga kita lihat. Mungkin seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali penjelasan dari Bu Yuli. Alhamdulillah semakin menguatkan dan menambah pengalaman saya. Sangat menarik sekali bisa ngobrol dengan Bu Yuli. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Sama-sama. Ya, banyak sekali nanti yang saya ingin sharing dengan Bu Yuli nanti, supaya kedepannya nanti juga lebih banyak hal yang bisa saya pelajari lagi dari Ibu. Iya, sama-sama Bu Lina. Semoga pendidikan guru penggerak jenengan ini masih berapa modul 3.1 ya? Modul 3.1. Semoga kedepannya lancar dan mendapat sertifikat dengan predikat memuaskan atau sangat baik lah. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Saya mau izin pamit nih Bu. Monggo, Bu Lina. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.